Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, saya Istiana Hajar SPD, guru di SD Muhammadiyah 11, Kelurahan Dupak, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, akan mengadakan pembelajaran daring untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Dalam tema 1, yaitu Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1 di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan video berikut. Mohon untuk saran dan masukannya dosen penguji terhadap video yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran awal ya di kelas 6. Sebelum kita mulai belajar hari ini ya, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh salah satu teman kalian ya. Nanti yang akan memimpin berdoa adalah Mas Lana ya. Ustazah minta tolong selama berdoa dengan posisi siap ya, tidak ada aktivitas lain. Baik, Mas Lana bisa dimulai ya untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Lana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih ya Mas Lana. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan, coba kamera yang masih mati dinyalakan terlebih dahulu. Ayo, ada Mas Gali, Mbak Kansa, Mbak Almira, Mbak Hafiza. Ya, ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita mulai dulu dengan bernyanyi bersama lagu Indonesia Raya. Sebelumnya Ustazah minta tolong semuanya berdiri. Ayo berdiri terlebih dahulu. Oke, Ustazah beri aba-aba ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana Aku berdiri jadi bukan bangsa dan airku untuk Indonesia Raya. Sebelumnya Ustazah mau absen dulu sehari ini. Siapa yang tidak masuk? Coba Ustazah lihat dulu. Sepertinya Mas Maulana ya, Mas Maulana belum hadir. Ada yang tahu Mas Maulana kenapa belum hadir di Zoom? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Terus ada lagi yang belum hadir, ada Mas Yova ya, Mas Yova juga belum hadir. Yang belum hadir nggak apa-apa, nanti mungkin saat pembelajaran nanti ada yang masuk
masuk Zoom. Oke, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu ya, karena ini pembelajaran awal ya. Ustazah mau tanya dulu, apakah ada yang masih ingat dulu waktu di kelas 5 itu pernah diajarkan apa? Ada yang masih ingat? Kenapa Mas Zarko? Diajarkan apa? Ide pokok. Oke, iya benar. Jadi waktu dulu kalian sudah diajarkan ide pokok. Jadi untuk sekarang nanti pembelajarannya masih ada yang berhubungan dengan pembelajaran yang lalu ya. Coba Ustazah izin mau share screen dulu ya. Sebelumnya coba disiapkan dulu LKPD yang sudah di-print. Sudah disiapkan? Sudah, Us. Oke. Sudah. Jadi nanti kita diskusi ya, kita diskusi bersama-sama, kita mengerjakan yang ada di LKPD dan nanti yang akan Ustazah tayangkan di PPT ya. Coba Ustazah share dulu. Nah ini sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah? Di sini Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan ide pokok dan laporan hasil pengamatan. Yang kedua, kalian dapat menentukan ide pokok dan mencari informasi pada laporan hasil pengamatan. Yang ketiga, kalian dapat membuat diagram ide pokok berdasarkan paragraf yang ada. Yang keempat, dapat membuat laporan hasil pengamatan. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang keenam, kalian dapat memerinci apa itu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basta. Dan yang terakhir adalah kalian dapat melakukan pengamatan bagian-bagian bunga. Oke, sudah lanjutkan lagi. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar 1, kira-kira itu gambar apa ya? Gambar 1 itu gambar apa itu kira-kira? Kelincinya kenapa? Kelincinya kenapa? Kelincinya makan sayur. Kelincinya makan apa? sayur. Makan sayur, makan wortel. Gambar 2, coba dilihat gambar 2 itu anak sedang ngapain itu? Makan Apa yang dimakan juga? Apa yang dimakan? Makan Sayur-sayuran juga. Oke. Jadi gambar yang 1 dan gambar yang kedua ini sama ya. Jadi gambar yang 1 itu adalah hewannya hewan kelinci ya. Hewan kelinci di sini sedang makan tumbuhannya itu ada sayur dan juga ada wortel. Di gambar 2 juga ada anak sedang makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Itu juga termasuk tumbuhan. Apa yang dimanfaatkan kedua gambar tersebut? Yang dimanfaatkan adalah tumbuhan dan sayuran tanaman. Ustazah lanjutkan lagi ya. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan dan juga sebagai sumber kehidupan. Jadi tumbuhan yang ada di alam semesta ini itu bermanfaat sekali bagi manusia dan hewan. Dan juga tumbuhan itu sumber kehidupan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, sumber energi. Sumber energinya dari mana, Us? Sumber energinya kan tadi dimakan, akhirnya makanan itu dapat menghasilkan energi untuk tubuh kita. Terus ada sumber vitamin, ya kan? Ada sumber vitamin. Yang ketiga ada sumber oksigen, karena tumbuhan itu saat fotosintesis menghasilkan oksigen untuk bernafas. Terus produsen penghasil cadangan makanan, tumbuhan itu berperan sebagai produsen pertama kali yang dapat menghasilkan makanan tanpa bantuan makhluk hidup lain. Dan yang kelima adalah peneduh dan memperindah kehidupan. Kalau kita nanam tumbuhan, nanam tanaman di sekitar kita, pasti akan jadi peneduh ya untuk memperindah. Dari sini ada yang ditanyakan? Tahu ya?
tumbuhan, manfaatnya tumbuhan dan tanaman bagi kehidupan itu apa? Nah, sekarang pada suatu hari, ya kan, pada suatu hari saat Ais sedang mengerjakan tugas sekolah, ya, ibu membawakan segelas jasuke. Sudah pernah makan jasuke semuanya? Sudah pernah makan jasuke? Sudah pernah. Kira-kira jasuke itu bahannya dari apa? Jagung. Dari jagung. Oke. Ais teringat bahwa jasuke adalah makanan yang terbuat dari jagung, ya. Ais teringat bahwa jasuke adalah makanan yang terbuat dari jagung. Ais pun bertanya kepada ibunya tentang tumbuhan jagung. Karena tumbuhan merupakan sumber kehidupan di bumi, ya, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Salah satunya adalah untuk bahan makanan. Kemudian ibu menceritakan tentang perkembangbiakan tanaman jagung dan manfaatnya. Dan Ais menuliskan ke dalam teks laporan hasil pengamatan. Coba dilihat. Nah, apa sih teks laporan hasil pengamatan? Coba Mas Rehan, dibaca dulu Mas Rehan. Apa teks laporan itu Mas Rehan? Teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Oke, pinter. Jadi teks laporan itu adalah teks yang berisi informasi. Jadi di dalam teksnya itu ada informasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Bisa melalui wawancara, bisa melalui studi pustaka atau baca literasi seperti itu. Atau bisa juga melalui pengamatan langsung. Teks laporan ya, hasil pengamatan itu berisi yang pertama ada informasi umum, ada informasi umum. Yang kedua ada kumpulan fakta. Fakta itu apa? Fakta itu kenyataan, jadi tidak diada-ada. Memang itu sudah sebenarnya, tidak dikarang. Dan yang ketiga itu ada simpulan. Di dalam teks laporan itu juga terdapat ide pokok seperti yang tadi disampaikan Mas Zarko. Dulu kita juga belajar tentang ide pokok ya. Apa ide pokok itu? Coba Mas Nurkolis dibaca. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Oke, good, pinter. Jadi ide pokok itu adalah gagasan. Apa yang dibicarakan dalam teksnya? Diingat-ingat ya, ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi apa paragraf itu isinya tentang apa? Itu adalah ide pokok. Dari sini ada yang ditanyakan, tahu ya teks laporan itu apa? Ide pokok itu apa ya? Jadi teks laporan ya teks yang isinya informasi ya. Kalau ide pokok adalah gagasan utama yang dibicarakan dalam paragraf itu. Nah, sekarang ini sudah ada di LKPD-nya masing-masing. Coba dilihat baik-baik. Perkembangbiakan dan manfaat tanaman jagung. Tadi karena Ais sedang makan jasuke ya. Kemudian Ais bertanya kepada ibunya tentang perkembangbiakan tanaman jagung seperti apa dan manfaatnya ya. Coba ini paragraf pertama. Paragraf pertama coba dibaca Mbak Alia. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Oke, terima kasih ya Mbak Alia. Berikutnya Ustazah kepengen dengar suaranya. Ada Mbak Aiza, coba dibaca paragraf kedua Mbak Aiza. Untuk memulai perkembangbiakan tanaman jagung, pertama kali dapat dilakukan dengan menanam biji jagung. Setelah 4-3 hari, jagung yang telah ditanam akan muncul bakal jagung di permukaan tanah. Oke, terima kasih ya Mbak Aiza. Berikutnya Ustazah kepingin dengar suaranya Mas Fafa. Di paragraf selanjutnya, Mas Fafa. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut terdapat serbuk sari. Saat itulah terjadi penyerbukan kemudian pembuahan. Oke, terima kasih Mas Fafa. Berikutnya,
Paragraf selanjutnya coba dibaca, Mas. Ada Mas ini Zarko. Setelah pembuahan, bunga jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itu dapat diamati dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang tugas kalian ya adalah mencari informasi penting pada teks laporan hasil pengamatan. Coba siapa yang mau menjawab? Yang pertama, informasi penting apa yang kalian dapatkan dari paragraf teks laporan yang dibuat Ais? Angkat tangannya. Makanan pokok jagung menempati urutan kedua setelah padi. Makanan pokok jagung menempati urutan kedua setelah padi. Oke, pinter, good. Mas Nurkolis, coba dibaca informasi apa yang penting? Saya Us. Ya. Untuk mulai perkembangbiakan jagung, pertama kali menanam biji jagung. Perkembangbiakan jagung pertama kali menanam biji jagung. Oke. Untuk mencari informasi yang penting itu seperti apa? Mencari informasi yang penting itu adalah kalian lihat di dalam paragraf itu. Mana yang menurut kalian itu penting? Jadi informasinya itu harus sesuai dengan paragraf yang ada. Oke, selanjutnya karena kita sudah mencari informasi penting pada teks laporan hasil pengamatan, kita berikutnya adalah mencari ide pokok ya, mencari ide pokok. Yang pertama adalah paragraf 1. Ayo coba siapa yang sudah menemukan ide pokok di paragraf 1. Ya, yuk Mas Zarko coba ide pokoknya di paragraf 1 itu apa? Jagung merupakan suatu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok, Us. Jagung merupakan makanan pokok yang kedua, boleh. Jagung merupakan makanan pokok yang kedua setelah padi. Oke. Nah, ini ya ide pokok paragraf ke-1 itu tentang menceritakan bahwa jagung itu adalah salah satu makanan pokok, yaitu makanan pokok yang kedua setelah padi. Nah, sekarang Ustazah minta tolong untuk menyebutkan di paragraf yang kedua. Oke, Mas Zarko, coba disebutkan paragraf kedua. Proses perkembangbiakan tanaman jagung. Proses perkembangbiakan tanaman jagung. Oke, pintar, good. Yang selanjutnya adalah paragraf yang ketiga. Ayo, paragraf ketiga, siapa yang sudah menemukan ide pokok paragraf yang ketiga? Oke, Mbak Hafiza Danis. Jadi bunga jagung. Penyerbukan yang terjadi pada bunga jagung. Oke, good, pinter. Terus berikutnya kita lanjut di paragraf yang keempat. Siapa yang sudah? Mbak Zaskia? Paragraf keempat, Nak. Sudah? Perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Oke, good. Lanjut yang terakhir. Paragraf yang kelima, paragraf terakhir. Manfaat dan kegunaan tanaman jagung. Nah, kita sudah mencari 5 ide pokok yang ada di masing-masing paragraf ya. Yang kalian jawab semuanya ini sudah betul ya. Jadi di paragraf 1 sampai paragraf 5. Baik, Ustazah lanjutkan lagi berikutnya. Nah, agar tumbuhan selalu ada dan tidak cepat habis, maka tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Salah satunya adalah perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Coba dibaca, Mas Rafif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina terdapat di bunga. Jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi
antara peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ini ada di mana, Us? Kalau di tumbuhan ada di bagian bunga, yaitu kalau sel kelamin jantannya itu benang sari, sedangkan sel kelamin betina itu adalah putik. Jadi melebur jadi satu, itu namanya perkembangbiakan generatif. Sebelum terjadi perkembangbiakan generatif itu adanya penyerbukan. Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Coba perhatikan video berikut. Ya, coba perhatikan video berikut. Ini adalah proses Bunga merupakan alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat penyerbukan dan tempat pembuahan. Bunga terdiri dari dua alat kelamin jantan pada benang sari dan alat kelamin betina pada putik. Anter merupakan kepala sari, tempat pembentukan dari serbuk sari. Ovari merupakan bakal buah, tempat pembentukan dari sel telur. Di dalam ovari mengandung spor dan ovul sebagai bakal biji. Di dalam anter mengandung spor atau serbuk sari. Proses penyerbukan terjadi di mana serbuk sari akan jatuh di atas kepala putik. Embrio akan berkembang menjadi biji. Biji mengalami suatu proses pertumbuhan dan perkembangan membentuk kecambah. Kita tahu bahwa sel kelamin jantan dan betina itu ada di bunga, ya, di benang sari dan putik. Awalnya adalah terjadi proses penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik, ya, serbuk sari jatuh di kepala putik, kemudian terjadi pembuahan itu melebur jadi satu, kemudian membentuk zigot itu atau embrio, nama lainnya zigot itu embrio, kemudian menjadi biji. Nah, biji tadi itu yang bisa kalau ditanam bisa jadi tunas yang baru atau tumbuhan baru. Kemudian ini ada skemanya atau ada bagannya, alurnya, ya. Terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Ini benang sarinya kan, ini benang sari jatuh ke sini, masuk jadi satu, ya. Di sini ini melebur. Di sini melebur jadi satu. Akhirnya terjadi pembuahan. Pembuahan yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Pembuahan tadi menghasilkan zigot. Ini yang namanya zigot. Zigot itu apa? Zigot itu calon tumbuhan baru nantinya. Ini zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, ini buahnya, ya. Kalau kita ada buah, kalau misalnya jagung ya berarti biji jagung tadi. Kemudian biji yang ada di dalam buah atau di sayuran tadi jika dikeluarkan dan ditanam, ya, bisa langsung jadi tumbuhan baru. Itu adalah terjadinya perkembangbiakan generatif seperti itu, ya. Nah, ini tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga lagi, punya bunga nanti terjadi penyerbukan seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah bunga, ya. Bunga ini tempat di mana ada benang sari dan putik, tetapi ini adalah bagian-bagian bunga yang sudah lengkap. Coba kalian sebutkan, ya, bagian-bagian bunga mulai dari yang ditunjuk angka 1 sampai dengan angka 9, ya. Dimulai dari angka 1, kira-kira bagian bunga apa ini yang biasanya warna-warni terlihat? Mahkota. Oke, mahkota bunga. Ini untuk menarik perhatian serangga, ya, biar hinggap di bunga itu terus bantu penyerbukan tadi. Yang nomor 2 ini ada banyak jumlahnya, berarti dia benang sari. Kalau yang atas sendiri ini adalah nomor 2. Kepala sari. Kepala sari. Oke, kepala sari. Terus berikutnya
Yang nomor 3 ini Tangkai sari. Oke, tangkai sari. Nah, nomor 4 Ustazah lanjutkan lagi. Nomor 4 ini apa? Putih. Putih. Oke, good. Putih. Yang nomor 5 yang panjang ini habis kepala putih berarti Tangkai putih. Tangkai putih. Oke. Terus berikutnya nomor 6 bawa sendiri. Nah, ini sudah melebur jadi satu menjadi Bakal biji. Bakal biji. Oke, bakal biji. Terus yang nomor 7, yang biasanya dipegang Tangkai bunga. tangkai bunga ya. Tangkai bunga. Terus nomor 8 Dasar bunga. Dasar bunga. dasar bunga karena dia terletak di paling bawah sendiri. Yang terakhir nomor 9 Kelopak. 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 Sekarang Ustazah lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah belajar perkembangbiakan generatif itu dimulai dari penyerbukan ya. Ini penyerbukan. Penyerbukan ada berapa ini? Di sini penyerbukan ada berapa? 6. Ada 4 ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 sampai gambar 4 ya. Sekarang yang di gambar 1 coba perhatikan baik-baik gambar 1. Ini ada benang sari, serbuk sarinya jatuh di kepala putih bunga itu sendiri. Berarti siapa? Angkat tangannya dulu. Mbak Hafiza, coba Mbak Hafiza. Penyerbukan sendiri, Us. Oke, apa penyerbukan sendiri Mbak Hafiza? Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Coba dilihat gambarnya. Oh ya, serbuk sari jatuh di kepala putih, bunganya sama, masih dalam satu bunga. Oke, namanya penyerbukan sendiri. Berikutnya, kita lihat ada serbuk sari jatuh di kepala putih bunga lain, tetapi ini ada masih satu pohon. Disebut penyerbukan apa? Angkat tangannya. Kenapa? Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga. Oke, jadi apa penyerbukan tetangga, Mas Zarko? Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama masih satu tumbuhan. Ya, kita lihat ya. Nah, ini bunganya beda. Ini bunga 1, ini bunga 2. Tetapi dia masih satu tumbuhan, namanya tetangga, sebelahan ya, tetangga. Oke, kita lanjutkan lagi di gambar yang ketiga. Ada serbuk sari jatuh di kepala putih tapi sudah beda tumbuhan. Tetapi masih dalam satu jenis bunga yang sama. Oke, Mas Jendra, penyerbukan apa, Mas Jendra? Ya, yuk. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang. Oke, apa penyerbukan silang, Mas Rajendra? Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis tapi perbedaan tumbuhan. Serbuk sari jatuh di kepala putih bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Oke. Ya, ini kan masih satu jenis kan? Oh, sama bentuknya sama. Tetapi dia bunga yang lain tetapi beda tumbuhannya. Yang terakhir penyerbukan apa? Coba Mas Fafa. Bastar, Us. Penyerbukan bastar. Apa penyerbukan bastar? Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang berasal dari tumbuhan berbeda. Oke, good, pinter. Dari sini ada yang ditanyakan untuk penyerbukan. Ada berapa? 4. Ada 4 apa saja? Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Oke, yang terakhir adalah evaluasi. Ya, ada 3 soal, nanti kalian kerjakan di buku. Ustazah share dulu soalnya terkait dengan apa yang sudah yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ada evaluasi
Kalau kita sudah, kalau tadi kita serius belajarnya, serius memperhatikannya, pasti bisa jawab pertanyaan yang ada di layar. Coba yang pertama, nomor 1 ya, perhatikan paragraf berikut ya. Selain nasi dan jagung, sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong ya. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Apa ide pokok paragraf di atas? Nah, sudah ya? Sekarang lanjut. Sudah bisa dilanjutkan? Sudah? Sudah. Nomor 2. Alat kelamin betina pada bunga adalah, lanjut di nomor 3 ya, pertanyaan yang nomor 3. Penyerbukan yang terjadi pada serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan disebut penyerbukan apa? Finish? Sudah. Siapa yang mau membacakan hasil jawabannya? Angkat tangannya. Mbak Andrea. Oke, good Mbak Andrea. Mbak Andrea nomor 1 jawabannya Mbak Andrea apa? Dibaca yang keras ya sampai nomor 3. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Yang nomor 2, putih. Yang nomor 3, penyerbukan silang. Penyerbukan silang. Oke, yang nomor 1, apakah jawaban Mbak Andrea sudah betul? Ide pokoknya yang dibicarakan adalah itu? Coba dilihat. Singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, Us. Oke, nah ini adalah ide pokoknya. Karena selain membicarakan nasi dan jagung, singkong itu juga termasuk salah satu makanan pokok. Kok bisa ya singkong kok dijadikan makanan pokok? Iya, kalau di perkotaan sudah jarang orang menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Di pedesaan masih banyak. Jadi ini kayak penggantinya nasi, sama saja, sama mengandung karbohidratnya. Yang nomor 2 tadi Mbak Andrea menjawab putih. Benar? Alat kelamin betina pada bunga adalah putih. Benar. Benar. Oke, yang nomor 3. Penyerbukan yang terjadi pada serbuk sari di kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan adalah penyerbukan silang. Oke. Silang. Betul semua? Ada yang betul, Betul semua. Salah satu? Betul semua. Salah satu. Salah Salah satu. dua? Betul semua. Salah 2? Betul semua. Nanti yang kalian kumpulkan, yang kalian foto adalah jawaban dari ini ya. Ada beberapa anak yang difoto. nanti ya difoto terus dikumpulkan. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum Ustazah isi tutup pembelajaran hari ini? Tidak. Ada. Kok? Udah. Saya berarti ngumpulin evaluasi aja ya yang LKPD-nya sudah kemarin. Nggak usah evaluasi, nggak usah. Hanya untuk Pribadi. monitoring saat selesai pembelajaran. Jadi selesai pembelajaran tetap ada soal meskipun tidak banyak, hanya untuk mengetahui apakah pembelajaran tadi itu kalian sudah bisa atau ada yang belum seperti itu. Yang dikumpulkan hanya LKPD-nya saja, lembar kerja peserta didik ya. Nah, sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau tanya dulu, apakah hari ini kalian senang belajar sama Ustazah? Senang. Pelajaran apa kira-kira menurut kalian itu paling menarik? Hari ini pelajarannya tentang apa? Kan tadi kita sudah belajar banyak. Yang angkat tangan Mas Nurkolis. Pelajaran apa, materi apa yang hari ini yang menarik? Yang menurut Mas Nurkolis apa, tentang apa?
pokok dan penyerbukan. Ide pokok dan penyerbukan. Meskipun ide pokok ya, kita benar-benar harus membaca paragraf itu dengan teliti, dengan cermat ya. Tetapi itu membuat menarik karena apa? Enggak mudah untuk menentukan ide pokok suatu paragraf. Dan yang berikutnya menurut Mas Nurkolis adalah penyerbukan, karena di situ dijelaskan bermacam-macam penyerbukan ya. Yang paling penting kita harus mengetahui perbedaan dari masing-masing penyerbukan itu. Oke, kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, tadi kita belajar apa? Yang pertama tadi belajar tentang apa? Ide pokok. Ide pokok. Menentukan ide pokok. Ikut lanjut. Yang nomor 2 kita belajar apa setelah menentukan ide pokok? Kita mencari Pembagian generatif. informasi dulu ya. Kita mencari informasi pada bacaan, pada teks hasil laporan pengamatan. Yang ketiga kita belajar apa lagi kesimpulan hari ini? Perkembangbiakan generatif. Bagian bunga. Melihat bagian-bagian. Nah, terus apa lagi? Melihat Penyerbukan. pembuahan. Terus yang terakhir, Macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan. Oke. Baik, sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan tentunya menambah wawasan ilmu kita ya. Sebelum Ustazah tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya Ustazah stop share dulu ya. Nah, yang mimpin berdoa coba Mas Zarko, Mas Zarko, pimpin berdoa Mas Zarko. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahul azim. Amin. Oke, terima kasih. Coba dinyalakan dulu. Videonya dinyalakan dulu. Yang sudah print screen dulu. Ada screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke. Nah, Ustazah akhiri ya. Terima kasih. Tetap dijaga kesehatan, tetap semangat ya. Prokes kesehatannya tetap harus dijalankan. Oke. Terus jangan lupa sholatnya ya. Sudah dimulai sholat tahajudnya juga ya, sudah kelas 6, tahajudnya juga harus dilakukan ya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus.